Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 7 Juni 2025 dengan judul Dulu Saya Hilang Tetapi Sekarang Saya Ditemukan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terpujilah namamu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan aktivitas kami sangat rindu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Aku diberi suatu duri di ladang dagingku, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Mari kita ikuti penjelasannya. Saya tidak terlalu peduli tentang sekolah saya saat tumbuh besar di Lausina. Kegemaran saya adalah mengendarai sepeda motor. Pada usia 9 tahun saya sudah membalap motor cross. Setiap akhir pekan keluarga kami berpergian ke seluruh daerah di bagian selatan, berangkat dari trek yang satu ke trek yang lainnya. Balapan adalah hidup saya, namun semuanya berakhir pada 7 Juni 1980. Saya mempunyai firasat sesuatu yang buruk akan terjadi, tetapi dengan cepat saya menepisnya. Bahkan sampai lupa berdoa seperti yang biasa saya lakukan. Pertandingan dimulai. Saya adalah orang pertama yang melewati tikungan pertama. Beberapa lap kemudian saya melintasi lompatan yang melemparkan saya sejauh 20 kaki ke udara. Bagian belakang sepeda motor melintasi kepala saya. Saya pikir saya bisa mengendarainya, jadi saya berpegang padanya. Kepala saya terbentur lebih dulu. Sepeda motor tersebut kemudian mendarat di atas saya dan punggung saya patah di daerah pinggang. Saya langsung menyadarinya pada detik saya menyentuh tanah. Saya baru berusia 15 tahun dan lumpuh di pinggang ke bawah. 6 bulan kemudian, dengan menggunakan kursi roda, saya mengalami 2 kecelakaan mobil. Dengan selisih hanya dalam 5 hari. Melalui mendekati 100 mph, kedua mobilnya mengalami kerusakan sangat parah. Ketika saya menyelam pada tahun 1996, saya kehilangan udara pada kedalaman 49 kaki dan hampir tenggelam. Sekali lagi dan sekali lagi, Tuhan menyelamatkan hidup saya. Saya memuji Dia karena begitu sabar terhadap seseorang yang keras kepala seperti saya, tidak membiarkan saya mati dalam kondisi belum diselamatkan. Pada bulan Oktober 1997, saya mencapai titik terendah. Saya menangis dan berdoa lebih dari sebelumnya. Tuhan, kendalikan hidup saya. Berilah saya kekuatan, pengetahuan, keberanian, kebijaksanaan. Apapun yang saya butuhkan, hancurkan saya, bentuklah saya. Lakukan apapun untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa Engkaulah Tuhan yang benar dan hidup. Baru pada saat itulah saya memahami bahwa saya harus mati terhadap diri saya sendiri dan meninggalkan cara-cara dunia jika saya
ingin hidup untuk Kristus. Hanya 4 bulan kemudian Tuhan memberkati saya dengan seorang istri dan anak tiri perempuan yang cantik. Bersama-sama kami menemukan kebenaran Alkitab. Saya mendapat kehormatan untuk merawat istri saya karena penyakit dalam jangka waktu yang lama. Namun kehilangan dia pada bulan Juni 2002. Tanpa Kristus dalam hidup saya tidak akan bisa membagikan semua ini. Kita melayani Tuhan yang pengasih. Dia memberitahu kita bahwa Dia tidak akan membebani kita lebih dari yang bisa kita tanggung. Saya percaya itu dengan sepenuh hati. Jika Tuhan mau menerima saya, Dia akan menerima siapapun. Dia harus menggali sedikit lebih dalam dan memikul saya sedikit agar yang terbangun. Saya tahu bahwa Tuhan itu nyata. Karena saya melihat perubahan yang Dia buat dalam hidup saya. Saya awalnya adalah seorang yang mengalami kepahitan. Tetapi sekarang saya melihat kecetatan saya sebagai sebuah anugerah. Saya memahami bahwa bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Semakin saya lemah, maka Dia menjadi semakin kuat. Hidup saya begitu penuh dengan kebahagiaan, kegembiraan, dan kedamaian yang melebihi apa yang dapat saya katakan. Singkatnya, ini adalah anugerah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan atas duri di dalam daging yang membuat kami tetap rendah hati dan mati terhadap diri sendiri. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.